konten itu, Kuda Hitam menawarkan sebuah program. Kalau ditanya ke saya pribadi, program itu bagus. Apa itu? Rencananya masyarakat Langkat akan diberikan subsidi 200.000 setiap bulan untuk pembayaran listrik. Ada sebuah gagasan dari seorang kuda hitam yang mengatakan bagian dari untuk mensejahterakan masyarakat, maka beliau rencananya akan memberikan bibit atau katakanlah menanam pohon aren. Pohon aren apa pohon, maaf ya teman-teman ya, saya lupa namanya pohon apa. Nah, diharapkan ya, jika dalam satu rumah yang kononnya katanya ada pekarangannya akan diberi 10, maka kalkulasi hitung-hitungannya ketika nanti sudah tumbuh dan panen, masyarakat Langkat bisa berpenghasilan sehari mencapai 400 hingga 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tipu di Nusantara? Harapan kami teman-teman di luar dalam kondisi sehat walafiat. Jadi teman-teman, kira-kira sebulan yang lalu Papi Tipu menghadirkan seorang narasumber yang mana rencananya beliau akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Langkat. Temanya pada waktu itu Papi Tipu memberikan sebuah judul yang menggelitik, yaitu Kuda Hitam. Nah, yang menarik teman-teman, ketika konten itu ditonton oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat di Langkat, mendapat ragam komentar. Nah, hari ini saya mengundang pemuda Langkat. Kenapa saya bilang pemuda? Karena teman kita ini, adik-adik kita ini memang masih usia belia. Dan yang jelas kalau bahasa orang sekarang katanya berondong ya kalau kita bilang ya. Nah, hari ini Papi Tipu akan ngebahas tentang program yang ditawarkan oleh si Kuda Hitam sebulan yang lalu. Dan ini bukan tanpa alasan teman-teman, karena dari program-program yang ditawarkan oleh si Kuda Hitam, ternyata ada hal-hal yang menurut masyarakat Langkat kurang bisa diterima atau terlalu berlebih atau apalah namanya. Telah hadir bersama saya di sini. Nanti teman-teman saya kasih waktu. Ini namanya Fikri, ini namanya Ari. Apa kabar Fikri? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Bang Ari? Alhamdulillah. Sehat. Nah, jadi teman-teman yang pastinya gini, baik si Ari, baik Fikri, ini adalah orang secara pribadi itu memang sudah bukan sekali hadir di podcast Papi Tipu. Nah, pertama dari Fikri dulu. Siap bang. Kemarin sebulan yang lalu ada lihat, ini jujur nih, ada lihat konten saya nggak yang judulnya Kuda Hitam Langkat itu? Ada. Yakin? Ini serius ini. Yakin saya melihatnya itu, dan saya pun agak menjadi tanya pribadi, kenapa bisa statement ataupun visi dan visi seperti itu keluar gitu. Berarti betul nonton ya? Benar. Oke. Ri, jujur, ada nonton nggak? Nonton. Yakin? Nonton, yakin. Oke. Karena saya nggak pernah terlambat kalau Papi Tipu ada upload video baru, saya langsung. Alhamdulillah. Ini nggak tahu entah iklan nggak tahu saya teman-teman. Nah, jadi gini, dari konten sebulan yang lalu, ini kan
ada tanggapan beragam dari masyarakat, dan tanggapan beragam itu sudah saya catat. Nah, saya kepingin hari ini kita ngebahas, dan harapan saya satu, baik buat Fikri, baik buat Ari, ayo kita belajar menarasikan sebuah gagasan atau ide, baik secara positif dan negatif, tanpa harus tendensius. Oke? Nah, ini siapa yang lebih tua sebenarnya nih? Oke, yang muda dulu. Jadi begini Dari, dalam konten itu, Iya. Kuda Hitam menawarkan sebuah program. Kalau ditanya ke saya pribadi, program itu bagus. Apa itu? Rencananya masyarakat Langkat akan diberikan subsidi 200.000 setiap bulan untuk pembayaran listrik. Oke. Pertanyaan saya sama Fikri, apa tanggapan kamu? Begini Bang, kalau ini tanggapan saya lebih mengkaji ke pendapatan daerah Kabupaten Langkat, yang mana per tahunnya Kabupaten Langkat mendapatkan dari PAD itu sekitar 2,3 triliun. Nah, ketika 200.000 per KK tadi itu dialokasikan kan gitu, akan apa ya? Memperkecil ruang gerak untuk pembangunan infrastruktur. Karena apa? Karena kita kalikan saja Bang, 1 KK aja kita dikasih 200.000, kalikan ada 500 KK lah, 1 juta KK lah kita bilang. Pelanggan PLN tadi, bayangkan ada 10% dari PAD itu yang dialokasikan untuk listrik untuk masyarakat. Bayangkan, sedangkan kondisi Kabupaten Langkat saat ini, infrastrukturnya, habis itu pembangunan lainnya itu sangat jauh dari kata sejahtera. Jadi kalau saya lihat itu belum layak ketika 200.000 per KK tadi dialokasikan untuk masyarakat. Karena apa? Karena kita lihat dari infrastrukturnya, dari PAD kita yang kecil dengan kondisi luas wilayah yang nomor 1 terbesar di Sumatera Utara. Kenapa harus seperti itu? Kan gitu. Nah, ini yang menjadi apa ya? Tanda tanya seperti saya. Apa sih dasar dan landasan kawan tersebut, si Kuda Hitam tadi mengeluarkan misinya seperti itu? Jadi dalam pandangan kamu, karena bisa dikatakan APBD Langkat yang hanya 2, sekian triliun itu jelas dengan 200.000 per bulan itu sangat membebanin ya. Sangat Bang, sangat. Oke. Dengan kondisi seperti inilah yang luas Kabupaten Langkat ini, yang infrastrukturnya kita bisa lihat dari jalan-jalan di desa-desa. Masyarakat lebih butuh ini loh, pembangunan infrastruktur di desa-desa untuk akses dia aktivitas dia sehari-hari. Masyarakat lebih membutuhkan ini dibanding ya kalau masalah listrik itu masyarakat bukan nggak butuh, tapi apa? Ada hal yang lebih butuh, apa? Infrastruktur. Oke. Nah, Ri, kamu sudah dengar apa yang disampaikan Fikri. Kalau di kamu, apa tanggapannya? Oke, pertama ini soal kuda hitam ya Bang, Ya. Black Horse. Abang ini sebut nama boleh nggak nih? Loh, saya. Jangan, karena tema kita kuda hitam. Iya. Oke, abang kita ini kita bilanglah kuda hitam. Iya. Itu kan kalau saya lihat dari video yang beredar itu mencalonkan diri menjadi Bupati Langkat ke depan. Iya. Kan niatnya seperti itu. Betul. Gitu ya. Pertama, kalau saya menilai ya, siapapun yang ingin mencalonkan diri selama dia mampu, kita rasa welcome saja, silakan. Kayak gitu Bang ya. Karena kan itu dijaga oleh hak konstitusi. Betul. Permasalahannya 200.000 per kakak untuk subsidi listrik. Ya. Nah, kalau saya rasa, kalaulah misalnya Kuda Hitam ini membuat statement seperti itu, kalau dia sudah tahu langkah-langkahnya, why not? Kenapa tidak? Gitu. Oke. Kalau tadi Ketua Fikri menyebutkan anggaran yang tidak cukup mungkin ya, kalau itu disubsidikan 2,3 triliun 1 tahun. Nah, kalau disubsidikan listrik 200.000 sebulan, pelanggan PLN yang 1 juta tadi kata Ketua Fikri, berarti 1 bulan itu menghabiskan sekitar 200 miliar. Iya. Nggak mungkin ya kalau kita lihat ya. Tapi saya kembali gini, saya tidak ingin menjustifikasi seseorang. Betul. Kalau memang dia mampu menjalankan itu dan dengan anggaran yang itu dia bisa mencukupkan, atau dia bisa mempola misalnya PAD Langkat ini diambil dari mana supaya tidak mengganggu APBD Langkat yang sudah 2,3 triliun tadi, silakan saja. Tapi kalau tidak bisa dijalankan janjinya itu yang harus kita tindak. Kira gitu. Jadi gini teman-teman, saya dapat informasi
bahwasanya untuk anggaran pariwisata di Kabupaten Langkat ini konon kabarnya nggak sampai 1 miliar. Kebayang wisata apa yang mau kita bangun dengan geografis yang luas, tapi ternyata anggaran untuk pengembangan wisata di Langkat sangat kecil. Oke, saya kira dari apa yang disampaikan Fikri, apa yang disampaikan Ari, teman-teman sudah bisa menilainya. Nah, ada sebuah gagasan dari seorang kuda hitam yang mengatakan bagian dari untuk mensejahterakan masyarakat, maka beliau rencananya akan memberikan bibit atau katakanlah menanam pohon aren. Pohon aren apa pohon, maaf ya teman-teman ya, saya lupa namanya pohon apa. Nah, diharapkannya jika dalam satu rumah yang kononnya katanya ada pekarangannya akan diberi 10, maka kalkulasi hitung-hitungannya ketika nanti sudah tumbuh dan panen, masyarakat Langkat bisa berpenghasilan sehari mencapai 400 hingga 500 ribu. Buat saya ini sebuah ide yang bagus, cuman implementasinya. Bang Ari, apa tanggapan Abang? Saya nonton video ini Bang, satu sisi saya sedikit agak tersenyum ya, sinis gitu. Pohon aren, ya saya paham sekali di kalimat itu beliau bilang bahwasanya 400 atau sampai 500 ribu satu hari penghasilan warga Langkat kalau beliau jadi bupati, Betul. jadi kepala daerah. Terus ketika ditanya bagaimana caranya, ya kan, beliau bilang tanam saja 4 sampai 5 pohon aren di pekarangan rumah masing-masing gitu. Nah, pertanyaannya gini, pohon aren ditanam itu kan membutuhkan waktu lama gitu. Ya. Belum tentu juga itu bisa menghasilkan gitu. Nah, saya rasa kalaulah begitu, maksudnya begini, kawan-kawan yang mau mencanangkan sebuah program, jangan terlalu muluk-muluk Bang, ya kan? Saya rasa seperti itu gitu. 400-500 ribu satu hari itu penghasilan warga Langkat itu kalau beliau jadi kepala daerah, saya rasa itu terlalu muluk-muluk gitu. Kalau misalnya cerita mau jadi kepala daerah, ya kita juga bisa, saya juga bisa bilang, saya juga bisa jadi kepala daerah, jadi bupati, saya mau calon di 2024 juga bisa gitu. Ya. Tapi coba pilih gagasan-gagasan itu yang masuk akal dikit lah gitu ya. Karena 400 ribu dengan nanam pohon aren kayaknya itu, waduh, agak saya nggak bisa dapat pemikiran sampai ke situ tuh Bang gitu. Apa jangan-jangan kuda hitam ini tidak memikirkan konsepnya bagaimana, asal jeplak aja gitu. Mohon maaf nih, bukan tendensius Bang. Betul. Tapi betul. kita pengen ke depan kepala daerah ini harus punya gagasan yang baik gitu untuk ekonomi keumatan gitu di Kabupaten Langkat. Nah, kalau saya meyakinin pastilah ide-ide yang disampaikan oleh kuda hitam melalui timnya, dan soal kenapa bisa tercetus itu, saya kira dalam pandangan saya teman-teman tidak sebenarnya, pastilah bisikan atau sebuah hasil musyawarah tim si kuda hitam. Terlepas dari itu semua, cuman kuda hitam yang tahu. Ri, apa tanggapannya? Kalau bicara masalah aren ini Bang, ini menarik sebenarnya Bang. Apa itu? Kalau kita lihat sendiri dari dari pohon aren sendiri, Ketua Ari tadi sudah menyampaikan bahwa dari segi usia ketika bisa menghasilkan itu sampai 4 sampai 5 tahun. Ini sampai Ketua Ari tadi. Sedangkan masa jabatan seorang bupati ada 5 tahun, kan begitu. Yeah. Berarti ada ketika ini belum dapat dipanen mau nyalon lagi gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama Bang. Yang kedua, dari struktur fisik dari pohon aren sendiri. Pohon aren ini pohonnya sangat besar ya kan. Nah, ketika ini ditanam di pekarangan rumah, ini akan menutupi rumah itu sendiri Bang. Tentu. Itu yang pertama, yang kedua. Dan yang ketiga, kita lihat sendiri. Pohon aren ini juga bukan cuma menjadi penghasil untuk gula, tapi juga bisa ketika disalahgunakan ya kan, dirubah menjadi tua kan gitu kan. Itu kan khasnya Sumatera Utara. Iya, memang khasnya Sumatera Utara. Namun Ya. ketika disalahgunakan ya kan, efek sampingnya itu lebih mudarat Bang. Oh, Lebih iya, nggak bagus iya. kan gitu. Kita nggak ingin Kabupaten Langkat ini ya kan menjadi kabupaten yang memang Produksi tua. memproduksi tua terbesar kan gitu, mengalahi Sumatera Utara. Ini yang nggak kita inginkan gitu. Oh, oke. Makanya itulah sudut pandang kami kok
kok aren gitu, kenapa nggak pohon kelapa yang pohonnya nggak ramping kan begitu kan, kenapa harus aren ini, apa ini menarik ini kan begitu bang. Nah sedangkan sendiri tambahan lagi sedikit Ya, bang, boleh. kalau dari aren itu sendiri apa namanya kolang kaling gitu ya, Ya. kolang kaling itu, nah itu bisa diambil ketika umur sudah 3 sampai 4 tahun. Kapan mulai ditanam? Ataukah dia ingin bagi ini bibit aren kepada masyarakat sebelum dia menjabat? Dan satu hal lagi, gimana dengan penduduk rakyat Kabupaten Langkat yang memang hidup di perkotaan, di mana mau ditanam? Itu dia. Oke, kira-kira abang gimana? Pikir gimana? Kalau saya melihatnya bang, nggak rasional, nggak masuk di akal ketika apa namanya ya, masukan-masukan seperti ini, visi-visi seperti ini, nanam pohon aren kah apa, nggak masuk di akal. Karena apa? Kita lihat nanti ya, ini bisa menjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Dia dapat pohon aren, aku kenapa enggak katanya. Aku hidup di kota, kan bisa jadi seperti itu. Nah inilah kadang-kadang saran saya kepada calon-calon pemimpin ataupun pilkada ke depan, kuasailah dasar-dasar ilmu politik. Saya sengaja bawa bukunya ini. Di dalam buku ini jelaskan bagaimana komunikasi politik yang bagus, visi dan misi apa saja yang masuk akal, yang sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Jangan yang mengundang kontroversi. Ini kan kontroversi nih, kalau saya melihatnya. Ya. Jadi memang ya sebelum menyampaikan sesuatu hal itu harus dipikir matang-matang. Apa yang akan dilakukan? Kalau ini kubuat macam mana? Kalau ini macam mana? Nah, harus berpikir seperti itu, Bang. Oke. Berpikirlah secara mendalam. Kuasailah filsafat ilmu politik. Nah, gitu saya kembalikan. Teman-teman, tua itu bukan berarti dewasa. Ya. Jadi apa yang disampaikan Fikri tentang ilmu politik, saya kira bagi kita yang dewasa, ya kita juga harus belajar menerima kelebihan seseorang. Siapa? Tadi kan Fikri ada ngebahas tentang bagaimana dengan masyarakat yang hidup di kota, masyarakat yang bangunannya ruko, yang notabene halamannya tinggal 1-2 meter saja. Kira-kira kamu punya sebuah pandangan atau gagasan dengan kondisi persoalan itu? Makanya saya bilang tadi agak muluk-muluk sebenarnya bang gitu, karena saya melihat di video itu beliau mengeneralkan semua warga Langkat gitu. Karena satu sisi kan seperti yang dibilang Ketua Fikri tadi, tidak semua memang bisa gitu. Tapi dalam video itu beliau mengeneralkan, misal beliau tidak bilang kecuali di kota-kota kita buat programnya seperti ini, kan gitu. Jadi beliau tidak memberikan sebuah solusi yang tertata, tapi mengeneralkan semua, dikasih gula aren semua nih, pohon aren semua nih, gitu. Ya kan? Yang di kota-kota gimana? Beliau tidak menjelaskan itu, gitu. Makanya kalau saya bilang, saya rasa daripada yang terlalu muluk-muluk, gitu kan, yang nanti ketika pun Anda ini kuda hitam terpilih menjadi kepala daerah, akan sulit menepati janjinya. Bagus, beliau itu cari program yang misalnya kayak peningkatan kewirausahaan atau UMKM bagi masyarakat. Teknisnya bagaimana, itu yang beliau sampaikan. Menurut saya seperti itu bang. Daripada beliau cuma sampaikan kita kasih nih pohon aren, kan selesai masalahnya. 400 sampai 500 ribu satu hari, karena satu hari bisa menghasilkan 50 ribu satu pohon kata beliau kan. Ya, Artinya kan kalau begitu beliau itu tidak memberikan solusi yang nyata, saya rasa hanya mengawang-awang gitu. Oke. Itu sih saya rasa. Jadi sekali lagi saya bilang sama teman-teman, ini pemuda Langkat yang berbicara. Nah, saya meyakini bahwasanya apa yang disampaikan mereka adalah perwakilan dari anak-anak muda di Langkat, dan kita akan menanti reaksi bagaimana nanti teman-teman yang melihat konten ini memberikan sebuah pandangan, apakah sepaham dengan Fikri dan Ari, itu kembali ke teman-teman. Nah, Fikri pernah main proyek? Belum, Bang. Belum. Ari pernah main proyek? Belum. Saya nggak tahu apakah teman-teman ini dapat ikut dalam alunan podcast hari ini, karena tema kita pemuda Langkat menjawab si kuda hitam. Nah, belum pada main proyek ya? Belum. Secara teknis belum ya. Tapi secara kasat mata kita paham gitu. Oke, ya, pas. Nah, cerita nenek moyang bicara proyek ini kan isinya uang.
kan begitu. Dan memang gunjang-ganjing proyek ini, saya nggak bicara kebenaran teman-teman. Ada yang katanya, maaf ini sistem setoran lah, sistem inilah, sistem itulah. Karena saya bukan orang yang bermain dalam proyek, saya tidak mau terlalu jauh. Nah, jadi begini dia, Fikri. Pada konten sebulan yang lalu, si Kuda Hitam menawarkan sebuah program. Programnya bahwasanya dia meyakini mampu menghapus yang namanya fee proyek. Seberapa besar keyakinan kamu? Kalau saya sih sendiri kalau bicara masalah fee proyek ini bang, 50-50 sebenarnya kalau bicara masalah keyakinan. Karena apa? Karena posisinya bisa saja kalau misalnya si Kuda Hitam tadi memiliki tekad dan niat yang kuat dan memiliki iman yang sangat tinggi sehingga tidak tergoyang ketika ditawarkan ini sekian, luluskan proyekku. Karena apa yang tidak mungkin bisa terjadi? Betul. Nah, tapi dari hal itu semua saya berpikir tidak mungkin gitu loh. Kenapa? Ya gini aja bang, seorang pemimpin ya kan, dia naik dengan sebagai bupati gitu kan, mengeluarkan kos politik yang sangat luar biasa. Betul. Itu udah pasti tidak bisa dipungkiri. Iya. Dari mulai balihonya dan lain sebagainya kan begitu, tidak bisa dipungkiri. Nah, pasti berpikir bagaimana mengembalikan uang yang telah dilontarkan pasca pemilu, di saat pemilu kemarin. Iya. Nah, pasti dia berpikir mengembalikan itu semua dengan cara apa? Tarikin semua dari fee proyek. Nah, itu juga salah satu cara kan untuk mengembalikan. Nah, tapi kalau memang si Kuda Hitam tadi memiliki niat dan tulus untuk Kabupaten Langkat, maka saya akan abdikan diri saya, ya kan, untuk ikut di barisan dia, Wis, ngeri. untuk mendukung dia. Tapi ketika fee proyek tadi benar-benar terjadi masa dia nanti, maka saya akan menjadi orang pertama yang akan menggugat dia. Teman-teman, nggak ada makan siang gratis. Dan bahasa Fikri tadi, kos politik itu tinggi. Dan memang pada banyak kasus ya harus dikembalikan. Nah, sekarang kembali ke teman-teman. Kamu gimana, Ri? Fee proyek dalam program si Kuda Hitam akan diberantas. Oke. Berapa besar keyakinan kamu? 0%. 0%. Oke, alasannya jangan bilang 0%, tapi nggak memberi alasan. Pertama begini bang, fee proyek ini kan cukup viral di Langkat ya, Ya, dalam beberapa betul. bulan yang lalu gitu, karena kita tahu kepala daerah kita sebelumnya skandal kasus ini gitu, fee Ya. proyek gitu kan. Nah, permasalahannya memang kenapa saya bilang 0% bang, karena satu sisi seperti yang dijelaskan sama Ketua Fikri tadi nih, tuh, bukan hanya soal kos politik yang besar sebenarnya gitu, tapi juga ada tim sukses yang butuh dirawat, kan gitu bang ya. Oke, Nah. bagus ini. Ketika kita menjalankan sebuah roda pemerintahan, ketika kita sampai ke pucuk pimpinan itu, artinya kan kita tidak berdiri sendiri. Di belakang kita ada orang-orang yang harus mengangkat kita untuk sampai di pucuk pimpinan tersebut. Betul. Satu sisi, orang-orang itu kan berjasa untuk kita, bang, ya kan? Bisa jadi orang-orang tersebut adalah ketua partai, ya kan? Tokoh pemuda, termasuk kontraktor, pengusaha, gitu. Iya. Itu kan butuh dirawat tuh. Bagaimana merawatnya kalau cuma mengandalkan gaji pokok bupati dan tunjangannya? Nggak cukup bang, ya kan? Pasti kepala daerah ini memikirkan bagaimana cara merawat itu. Nah, lalu dengan sistem politik kita dan pengawasan yang lemah bang, tentu saja ini bakal tetap bermain. Saya nggak yakin siapapun kepala daerahnya, saya nggak yakin dengan sistem politik yang seperti ini, dengan sistem pemerintahan yang, mohon maaf nih, sedikit bangsat. Saya nggak yakin siapapun kepala daerahnya itu bersih dari fee proyek. Ya, saya seperti itu gitu. Karena jujur bang ya, kalau kawan-kawan cerita, kontraktor-kontraktor ini ketika beliau dapat proyek, beliau harus setor memang sekian persen, bahkan sebelum pengerjaan itu dimulai bang. Nuis. Bayangkan DP ya? DP. Bayangkan ya, bahaya nggak tuh gitu. Tapi
itu udah rahasia umum yang kayaknya kalau kita kritik pun alah udahlah gitu. Sama-sama tahu. Sama-sama tahu. Nah, itu Bang sih sebenarnya. Jadi punya pesan untuk kamu yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Langkat. Tolong patahkan kalimat Ari. Jadi kalau kamu bisa membuat proyek tadi tidak ada, maka terbantahkan keraguan Ari tentang tidak ada itu. Nonsen itu, 0% itu. Ayo kita buktikan. Siapapun kamu yang akan mencalonkan Bupati Langkat, patahkan kalimat si Ari. Nah, kita kan tadi berbicara tentang yang namanya proyek, yang nominalnya itu nggak ada 100.000. Ya, di proyek nggak ada nominalnya 100.000. Ini kita ngebahas hal yang lebih kecil. Nah, jadi gini, saya pernah dapat sebuah chat WA dan sebuah tontonan video pendek di media sosial membahas tentang waktu itu mereka dengan katakan sekelompok anak-anak remaja nongkrong di alun-alun. Setelah selesai nongkrong alun-alun, ingat ya, ini bukan di pinggir jalan, tapi di alun-alun, ya, di dalam berarti kan. Setelah itu datang seseorang menarik yang namanya katanya untuk parkir. Dah, itu satu. Yang kedua, terlepas dari itu, apakah yang dilakukan oleh orang tersebut termasuk pungli? Nah, si kuda hitam mengatakan pada kontennya sebulan yang lalu, pungli akan diberantas habis. Saya mau bilang begini sama Fikri sama Ari, kalaulah proyek bisa diberantas, tentunya pungli jelas bisa dong diberantas, nominalnya kecil. Menurut kamu, Ri, tentang pungli di Langkat yang akan diberantas habis oleh si kuda hitam, bagaimana? Wah. Satu sisi memang saya belum sempat searching terlalu dalam nih Bang soal pungli ya. Retribusi parkir lah misalnya gitu. Yeah. Tentang perundang-undangan perparkiran mungkin ada ya kalau Iya, saya rasa. ada. Nah, tapi kalau misalnya parkir gini ya, pungli-pungli yang parkir yang terjadi yang kayak Bang bilang di alun-alun misalnya, Yeah. kan sekelompok anak muda dimintai untuk parkir. Padahal itu bukan, sebenarnya tidak ada batasnya nih. Maksudnya tidak, di situ bukan memang untuk Area parkir. Areal parkir gitu. Betul. Tapi tetap diminta gitu ya. Berarti solusinya kan begini Bang. Siapa nih yang main nih? Kan gitu. Ya. Nah itu. Yang minta parkir itu kan nggak mungkin dia orang cukong atau orang yang memang punya kepentingan di parkir gitu ya. Saya rasa mereka hanya anggota tuh yang minta. Ya, pada umumnya seperti itu. Ya. Berarti yang harus perlu kita ketahui sekarang adalah orang kuat di belakang yang mengutip pungli tersebut gitu. Saya rasa seperti itu gitu. Oke. Nah, permasalahannya gini Bang, kalau pungli diberantas, kalau misalnya fee proyek tidak ada segala macam gitu kan. Kalau ekonomi ini sulit, kita mau kayak mana Bang? Kita yakin orang-orang itu juga karena butuh makan, makanya hal-hal yang seperti itu pun dipungut gitu. Toh juga Langkat ini nggak sejahtera kalau saya rasa gitu. Jadi tingkat pungli itu tinggi, saya rasa karena ekonomi Langkat kita juga jeblok, ya kan Bang? Ya kan? Jadi saya rasa seperti itu gitu. Kalau karena ekonomi jeblok, ekonomi hancur juga, kita juga sulit untuk mencari makan, otomatis hal-hal yang seperti itu juga kita halalkan ya Bang. Yang penting perut terisi, gitu kan? Makanya saya rasa kalau memang tidak mau adanya pungli, adanya apa, satu aja memang ekonomi harus sejahtera, masyarakat harus sejahtera. Dengan sejahteranya sebuah daerah, tentu angka kriminalitas atau apalagi pungli itu pasti akan berkurang dengan sendirinya. Saya rasa seperti itu. Kalau mau dibabat habis, babat orang-orang yang terlibat di perparkiran itu. Gitu. Oke. Jadi kenapa kebanyakan orang mengatakan penyakit setelah makan itu ngantuk? Ini bareng dengan kalimat Ari. Kalau rakyat, kalau masyarakat dikasih kenyang, percayalah, patuh mereka itu semuanya. Oke, Fikri. Pungli. Kalau menurut saya sendiri Bang, kalau berbicara konteksnya pungli, sejauh-jauh berbicara untuk masalah parkir dan lain sebagainya yang di luar tubuh Pemkab sendiri. Ya. Di dalam tubuh Pemkab sendiri juga ada hal seperti itu. Contoh kecil misalnya ya kan. Nah, contoh nih misal ini bukan ada praduga tak bersalah di sini Bang ya. Bukan nuduh, contoh.
untuk mengurus KTP, ya kan? Untuk cepat siap dalam pengurusan KTP, bisa siap dalam waktu 10 menit sampai 5 menit, harus mengeluarkan uang sebesar Rp80.000. Contoh nih misal, ya kan? Misal. Nah, hal-hal seperti ini kan ini dalam tubuh sendiri. Kalau si kuda hitam tadi memiliki semangat yang kuat dalam memberantasnya masalah pungli, berantas dalamnya dulu. Nah, itu menurut saya. Itu masukan dari saya ya. Baru bisa berantas masalah parkir segala macam. Nah, kalau bicara masalah parkir ini Bang, ditertibkan. Kita sangat miris saat ini Bang. Ketika PA di masalah parkir ini, pengutipan parkir ini dari Perdamaian sampai ke alun-alun, setoran ke PMK per harinya cuma Rp26.000. Masuk di akal kah? Bagaimana banyaknya para pengguna parkir yang ada di antara Perdamaian sampai alun-alun? Cuma 26.000. Nah, ini kan banyak kebocoran di sini. Banyak pungli di sini. Nah, ini juga harus menjadi tugas dan tanggung jawab terbesar, bukan cuma untuk si kuda hitam, untuk pemimpin yang akan datang juga. Siapapun itu orangnya dan siapapun itu background orang pemimpin tersebut. Ini menjadi tugas dia. Yang kita khawatirkan di balik ini semua ada permainan-permainan dari pihak mereka sendiri. Nah, itu orang aku. Nah, ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Nah, kalau masalah pemberantasan pungli ini, Bang, nah harus dilakukanlah kolaborasi dan koordinasi yang baik kepada siapa? Kepada seluruh stakeholder pemerintahan Kabupaten Langkat. Ingatkan kepada jajaran dari kepala dinas, staf-staf bahwa jangan kutip sedikit Rp1 pun dari masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan di Kabupaten Langkat. Coba tes seperti ini. Nah, coba tekankan kepada pimpinan seperti ini. Ini bukan hanya untuk si kuda hitam, untuk pemimpin sekarang juga saya sampaikan seperti itu. Oke, saya mau merespon satu klause yang kamu sampaikan. Jadi gini Dari, praktek di lapangan yang paling sering terjadi ketika masyarakat kita tidak mau mengurus sendiri ke Capil, lalu dia minta tolong oleh yang namanya kepala dusun atau kepala lingkungan, atau dia minta tolong sama kepala desa. Wajarkah? Saya nggak tahu bagaimana dengan kita di sini. Lah, ketika saya minta tolong buatkan KTP oleh seorang oknum kepling atau kepala dusun, wajar dia mengatakan, oke, saya urus, tapi transferku diganti. Katakanlah minta 50, 80, 100, terserahlah. Apa itu tidak relevan buat kamu? Kalau saya hal seperti itu wajar. Karena apa? Ada reward yang kita berikan, ucapan terima kasih kepada siapa yang mengurus, kan begitu. Tapi ini berbeda. Berbedanya gimana? Macam mana saya ngatakannya ya? Berbeda begini Bang. Penyampaian yang disampaikan dalam pengurusan itu, ya kan? Sini saya urus 300.000, kan begitu, ya kan? Ini untuk ini. Kalau mau cepat satu hari, misal contoh nih, kalau mau cepat ketika KTP rusak, kan? KTP rusak, 80.000, 5 menit siap. Ada penyampaian itu yang saya dengar. Begitu. Itu dia persoalannya. Inilah permasalahannya. Inilah permasalahan punglinya seperti ini. Nah, ini kan menjadi sebuah permasalahan bagi masyarakat. Ada kecemburuan sosial ya berarti yang cepat hanya untuk orang yang berduit. Kan begitu. Nah, ini permasalahannya. Cobalah sejahterakan semua, jangan ada timbul kecemburuan sosial gara-gara masalah finansial tadi. Kesenjangan sosial pun terjadi di sini. Kalau ini pun terus terjadi, jangan-jangan ke depan nanti kita membuat laporan ke polisi juga bayar. Nah, itu harus dicegah. Itu makanya, Bang. Nah, jadi gini. Kurun 2 bulan terakhir, Papi Tepu sudah pernah mengundang sedikitnya 3 orang ini. Saya sebutkan namanya. Kami Papi Tepu pernah duduk bareng dengan Bapak Bupati, sama Ketua Gerbang Malai Bapak Adnan Nur, sama konten terakhir kuda hitam Bang Masud. Nah, dari ketiga orang ini ada satu persamaan program yang ditawarkan. Mereka berencana ketika terpilih akan mengundang investor di Langkat, bagian dari untuk memberdayakan masyarakat Langkat. Menurut kamu Fikri, seberapa besar keyakinanmu bahwasanya beliau-beliau tersebut mampu
menurunkan investor atau membuat lahan industri khusus Langkat yang kelak dapat memberdayakan atau mensejahterakan masyarakat Langkat. Kalau menurut saya Bang, menghadirkan investor dari luar untuk Kabupaten Langkat ya, itu sangat sangat kita apresiasi sekali begitu Bang. Karena apa? Ketika investor dihadirkan dari luar untuk pembangunan Kabupaten Langkat, tanda kurung misalnya contohnya pembangunan pariwisata kan begitu kan, ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Langkat sendiri. Karena apa? Bisa mengurangi PAD tadi untuk dianggarkan ke masalah pariwisata tadi. Karena apa? Karena sudah ada investor yang akan mendanainya. Kan begitu? Ini sebuah apa namanya? Sebuah Gagasan baik. Gagasan baik, terobosan yang bagus, dan kita juga dukung hal-hal seperti ini. Akan tetapi, bisakah kita pastikan, bisakah orang tersebut pastikan yang bekerja dalam wacana pembangunan yang dilakukan investor tersebut adalah orang pribumi sendiri, orang Langkat sendiri? Bisakah ini dipastikannya? Nah, kalau ini bisa dipastikannya, laksanakan. Kita akan dukung, pemuda Langkat pasti akan dukung yang namanya itu untuk pembangunan Kabupaten Langkat ke depan. Pasti kita dukung. Oke, sebentar sebelum saya kari. Memang ada persoalan ketika ternyata yang investasi di Langkat ini bukan putra Langkat. Nah, maksud saya begini Bang, kalau investor datang dari luar untuk ke Langkat, Ya. tak jadi masalah. Akan tetapi Oke. yang di dalam pekerjaan proyek yang dibangun inspektor Ya. itu orang Langkat sendiri. Oke, berarti gitu. pekerjaannya harapannya jadi orang Langkat Iya, dong, gitu ya. Dengan tujuan mengurangi orang yang tidak bekerja di Kabupaten Langkat, sehingga kesejahteraan pekerjaan untuk masyarakat Kabupaten Langkat bisa diayomi dan diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Langkat sendiri. Oke. Ri, gimana? Soal investor ya Bang. Ya. Saya rasa pertama gini memang banyak memang yang saya ragukan soal investor ini Bang itu, karena memang satu sisi saya rasa investor itu datang ke Langkat pun Langkatnya juga belum siap. Wih, kenapa begitu? Investor datang ke Langkat pertama Bang, satu sisi, mohon maaf nih, Ya. ormas atau OKP. Itu saya rasa di Langkat ini permasalahan OKP ini, saya mohon maaf nih ya, cukup tajam gitu, cukup tinggi ya. Baru-baru ini kita lihat tuh ada bentrok OKP, kemarin juga bentrok OKP. Iya. Gitu. Nah, masalah keamanan saja Kabupaten Langkat ini belum benar-benar tuntas nih. Itu kan pasti mengganggu investor masuk dong ke Langkat. Tentu. Gitu. Nah, ada pun investor masuk ke Langkat, ini di kampung saya nih Bang, di Kecamatan Kutambaru tuh. Oke. PLTMH, listrik tenaga mini hidro. Iya, Dari saya SMP sampai sekarang pembangunannya nggak siap-siap tuh. Bahkan malah PT-nya itu kemarin kena gugat tuh gara-gara menenggelamkan ribuan hektar sawit. Betul. Ini bayangkan nih, investor masuk malah merusak kan gitu. Malah membuat sebuah kerusakan lingkungan kan gitu. Nah, maksud saya begini, kalau memang mau masukkan investor ke Langkat ini, Pemkab Langkat ini pertama siap nggak gitu. Jangan sampai kejadiannya seperti yang lalu-lalu gitu. Udah investor juga sudah datang, kemudian juga kita nggak siap, kan sama aja. Tahu juga apa gunanya gitu, tidak memberikan solusi yang baik, tidak mengurangi angka pengangguran, malah membuat masyarakat itu sakit hati kan gitu. Jadi saya rasa soal investor itu kita dukung, tapi siapkan dulu nih Bang, step by stepnya gitu. Makanya saya bilang semua itu harus sinergi Forkopimda Langkat ini gitu. Jangan hanya yang berpikir itu hanya satu pihak gitu kan. Di eksekutif, di legislatif, Forkopimdanya harus kompak gitu. Jadi saya tidak melihat itu di Langkat ini. Saya kalau ada acara misalnya saya melihat Forkopimda ini ya masing-masing aja gitu. Jadi komunikasi mereka gimana sih? Mereka ini punya grup WhatsApp nggak sih gitu untuk membenahi Langkat ini gitu. Jadi saya rasa kalaupun saya mikir nih, kalau saya jadi investor masuk ke Langkat, saya mikir wah di Langkat nih OKP pun banyak kali. Nanti masuk kena ributi pula, belum lagi setoran yang sana kemari. Itu Pula. Gitu. Mengingat kembali tentang masyarakat kita di Langkat yang kemarin sempat viral bahwasanya tanaman mereka, perkebunan mereka terendam air dan mereka sempat mengadu itu ke gedung dewan. Saya nggak tahu sampai di mana akhir cerita ini. Cuma jika teman-teman punya connect ke masyarakat sana, Pak Pitipu siap duduk bareng dengan mereka di sini untuk membahas persoalan mereka. Nah,
Di awal saya itu memperkenalkan kalian berdua seorang atau katakanlah pemuda Langkat. Pemuda Langkat, pemuda pasti banyak inspirasi, banyak gagasan. Sebenarnya kamu khususnya masih punya harapankah dengan Langkat, dan menurut kamu masih adakah yang layak untuk memimpin Langkat ke depannya? Baik. Yang pertama soal ini kan kita temanya tetap kuda hitam ya Bang ya. Ya. Yang pertama saya tetap apresiasi walaupun saya tadi banyak kritik kuda hitam gitu sama Ketua Fikri juga sama mengkritik kuda hitam, tapi tetap apresiasi. Artinya kalau kemauan beliau maju sebagai kepala daerah menjadi Bupati Langkat, kita tetap apresiasi. Semoga beliau juga bisa memperbaiki Kabupaten Langkat ini ke depan. Tentu. Kalau terpilih gitu. Tapi harapan-harapan kita memang seperti ini Bang. Kalau saya pribadi ditanya, Iya. saya mau yang memimpin Langkat ke depan adalah kalangan milenial. Ya, saya melihat nih di Medan Bobi Nasution dari kalangan milenial Bang memimpin tuntas tuh, bagus tuh, ya kan? Konsep-konsepnya jelas, gagas-gagasannya jelas gitu. Kemudian kemudian di Bandung kita bilang Ridwan Kamil kemarin kan waktu terpilih kan mewakili Betul. kalangan milenial juga ya. Betul. Kan juga bagus tuh konsep-konsepnya gitu. Nah, kalaupun memang tidak dari kalangan milenial, minimal dari kalangan tua ini juga punya gagasan yang bagus lah gitu. Jangan hanya berpikir bahwasanya Langkat ini itu lahan bisnis saja bagi mereka, lahan uang aja. Mereka punya banyak duit, calon bupati menang kemudian mengembalikan kos politiknya gitu. Jadi harapan kita memang untuk Bupati Langkat ke depan punya konsep lah minimal gitu, matang lah gitu memimpin Langkat ini. Jangan sampai ya kita begini-begini aja Bang gitu. Saya kalau misalnya dikasih amanah misalnya kan menjadi seorang kepala daerah, tentu saya akan kumpulin anak-anak muda nih. Gagasannya apa? Inspirasinya apa? Ketua Fikri potensial dalam hal bidang politik, ya kan? Kita pingin misalnya buat sebuah program untuk pemuda. Ini bahkan pemuda aja nggak dikasih ruang bergerak Bang, ya kan? Jadi sebenarnya kita sakitnya di situ, sedihnya di situ gitu. Makanya saya lihat tidak ada gagasan yang hebat dari kepala daerah di Langkat ini untuk membangun sebuah peradaban Langkat ini yang maju. Dari mulai kepala dinas pariwisata yang tadi abang bilang nggak sampai 1 miliar, PAD Langkat dari pariwisata hanya 400 juta itu kalau saya nggak salah. Ini kepala dinasnya harus dicopot, tuntas. Sepakat kita, Kepala dinasnya. sepakat. PMD misalnya ribut sana kemarin soal kepala desa kemarin tidak bisa menuntaskan, copot kepala dinasnya. Perkim juga. Maksudnya saya mau tegas-tegas aja Bang gitu. Jadi Pak PLT atau siapapun nanti yang terpilih tegas aja soal ini gitu. Kalau memang SKPD nggak bisa kerja, kita siap kerja Bang. Gitu. Pas. Dukung Pak Pitipu di 2024. Oke, Fakri, Fikri, Siap Bang. apa tanggapannya? Kalau tanggapan saya sebenarnya terhadap si kuda hitam ini, Ya. ya kan, ya ke depan agar apa ya, gimana saya sampaikan ya Bang ya, agar lebih paham lagi lah apa sih sebenarnya yang dibutuhkan Langkat saat ini. Harus seperti itu. Nah, Ya, betul. kalau saya ingin gambarkan seperti ini Bang, kita bisa pandang bahwa PAD Kabupaten Langkat, Langkat ini kabupaten terluas loh, nomor Ya. 1 di Sumatera Utara. Betul. Kan gitu. Mm-mm. Dengan total luas wilayah hampir 63.000 km. 5 besar di Indonesia. Hah? Masuk 5 besar di Iya, Indonesia. masuk 15 terbesar di Indonesia. Ya. Sergi itu kecil Bang, jauh berbanding kecil dengan Kabupaten Langkat. Namun PAD-nya, ya kan, lebih daripada Langkat. Ada apa ini semua? Kenapa Langkat bisa seperti ini? Jawabannya cuma satu Bang, karena banyak kebocoran PAD di Kabupaten Langkat. Contoh saya bilang ini, pariwisata saja, berapa PAD-nya tadi? Kan gitu. Ya. Kalau seandainya ini pemerintah Kabupaten Langkat sendiri ya ke depan nanti ini untuk sekarang ataupun untuk yang si kuda hitam tadi, Iya. harus berpikir dari pemasukan PAD dari pajak retribusi parkir. Nah, itu ditertibkan kan gitu. Yang kedua dari rumah makan, kafe, restoran, ini juga ada 10% PPN-nya kan begitu. Ini saat ini di Langkat ini nggak ada. Kenapa? Padahal ini kalau di Perda ya kan tuh, ini bisa apa namanya ya? Ada yang mengikat dia hukuman yang bisa mengikat dia di sini, penjara 1 tahun ini. Ketika pelaku usaha tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak, Iya. maka bisa dihukum 1 tahun penjara. Betul. Kan begitu. Nah, ini tidak terjadi di Langkat. Nah, harapan kita ke depan, kenapa PAD kita seperti ini? Karena tidak ada
semangat dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan PAD. Kenapa saya bilang seperti itu? Tidak mau ada ketegasan untuk pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku pariwisata untuk membayar pajak. Jadi kita nggak heran kalau PAD kita seperti ini, Bang. Kita nggak heran infrastrukturnya seperti ini, ya kan? Udahlah, kalau infrastruktur kita rusak, harapannya ke depan pemerintah Kabupaten Langkat sendiri bisa berpikir bagaimana memperbaiki yang sudah rusak tersebut. Dengan cara apa? Meningkatkan PAD. Solusinya apa? Patuhkan seluruh pelaku-pelaku usaha untuk membayar pajak di Kabupaten Langkat. Oke. Nah, saya mau menyampaikan satu hal. Tapi sebelum saya sampaikan, saya mau ingatkan sama Fikri, sama Ari. Setelah saya bicara, saya akan meminta kepada kalian untuk memberikan sebuah gagasan atau ide, walau cuman sebaris, kepada calon bupati yang akan datang. Jadi gini teman-teman, tak ada gading yang tak retak. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, bisa dikatakan juru bicara Bapak Prabowo datang ke Kabupaten Langkat, dan seorang pemuda bertanya, saya pengen menjadi caleg, tapi saya nggak punya biaya, bagaimana caranya? Mungkin teman-teman bisa menjawab. Saya pun sampai sekarang belum menemukan jawabannya. Mau nyalek, nggak punya dana, tapi kalau bisa terpilih. Oke, Ri, saya pengen kamu memberikan ide, gagasan, sampaikan. Kamu yang akan mencalonkan jadi Bupati Langkat, nih loh, kalau bisa seperti ini, gitu loh. Cocok? Coba. Silakan. Baik, untuk calon Bupati Langkat di 2024, siapapun Anda, dari kalangan apapun Anda, berasal dari agama apapun Anda, suku apapun Anda, kalau saya pribadi tidak mempermasalahkan itu. Tapi satu saja, otak Anda jangan sampai kosong. Gagasan isi kepala Anda jangan sampai kosong. Narasi-narasi Anda jangan sampai kosong, dan pikirkan program ke depan yang bisa membuat peradaban Langkat ini lebih maju. Bayangkan kabupaten kita, woi, terbesar di Sumatera Utara dan masuk 5 besar di Indonesia. Dan kalian bisa lihat jalan masuk gang itu kayak mana parahnya. Yeah. Jalan masuk ke Langkat kayak mana parahnya. Jadi siapapun kepala daerahnya, tolong otaknya jangan kosong, narasi jangan kosong, gagasannya jangan kosong. Itu saya. Oke. Saya bingung. Otak kosong itu gimana? Kalau kotak kosong pernah dengar saya. Fikri, silakan. Kalau saya sedikit ingin menyampaikan begini, Bang. Jangan ke saya, ke sana. Ya, kepada seluruh elit politik yang ingin mencalonkan dirinya sebagai pemimpin Kabupaten Langkat ke depan. Dia harus paham, kalian harus paham pengertian dari politik. Politik adalah sebuah usaha, ya kan? Sebuah usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik ke depannya. Ketika ini diterapkan di Kabupaten Langkat, tolong berpikirlah untuk Kabupaten Langkat yang kita cintai. Kalau tidak ada yang berpikir untuk membangun, semua berpikir karena kekuasaan, karena perut sejengkal, saya pastikan bahwa kehancuran Kabupaten Langkat akan terjadi akan datang. Jadi saya berharap, ayo sama-sama kita membangun. Kalau kawan-kawan semua tidak punya masukan dan gagasan, kami berdua siap memberikan gagasan untuk Kabupaten Langkat ke depan. Nah, karena kalian sudah menyampaikan saran, masukan kepada mereka yang kami calonkan, saya juga mau bilang sama kalian, kalau Pak PTP terpilih menjadi Bupati Kabupaten Langkat, kalian akan menjadi milenial yang akan memberikan gagasan dan ide. Jadi dukung Pak PTP ya. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.